Ya, alhamdulillah. Cukup ya untuk pemanasan otak. Karena otaknya udah panas, sekarang kita akan siap menghafal. Sudah siap? Oke. Sekarang kita akan masuk ke poin keempat. Sedikit saya akan sampaikan teknis cara menghafalnya. Nanti di poin kelima kita akan langsung praktek menghafal. Minimal sekarang menghafal satu halaman. Oke, hari ini. Supaya kita bisa setidaknya pulang hafalan Al-Quran kita bertambah satu halaman mutqin. Siap ya? Oke. Sekarang kita masuk ke poin keempat dari metode menghafal Al-Quran ini. Apa itu? Pernafasan. Semua bernafas? Alhamdulillah. Setahun yang lalu kurang lebih, saya ngisi di Jakarta Selatan juga. Di Masjid Al-Ihsan kalau tidak salah. Ada peserta itu umur 70-an tahun. Ya, 70-an tahun. Setelah selesai seminar dia datang sama saya. Ustadz, itu teknik pernapasan yang Ustadz sampaikan itu adalah senam kesehatan saya. Senam kesehatan yang saya rutinkan dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Perasaan saya menjadi lebih baik, saya merasa menjadi lebih sehat dan ibadah saya lebih maksimal. Saya punya peserta di KL teman-teman. Dia setiap menghafal Al-Quran 10 menit pasti otaknya panas. Nggak bisa lanjut. Saya sampaikanlah teknik pernapasan ini. Besoknya dia datang lagi, dia bilang, Ustadz terima kasih banyak-banyak, otak saya sekarang sudah tidak panas lagi. Dan saya lebih mudah menghafal dan saya bisa baca hafalan Al-Quran saya dari bawah ke atas terbalik. Nah, dengan teknik pernapasan yang betul, Anda bisa menghafal satu ayat hanya sekali baca. Tentunya ini maharoh, ini skill, tidak tiba-tiba langsung ada. Ya, perlu dilatih gitu. Dengan teknik pernapasan yang betul, daya kekuatan hafalan Anda akan berlipat menjadi 3-5 kali lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelumnya. Itu dengan teknik pernapasan. All you need is oxygen. Semua orang butuh oksigen. 20% dari jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh Anda akan diperlukan dan didistribusikan ke otak Anda. Ya, bagian tubuh manusia, ya, yang paling rakus teman-teman, yang paling sensitif terhadap kekurangan oksigen adalah otak. Kalau otak ini kekurangan oksigen, maka banyak penyakit-penyakit fatal dan mematikan yang terjadi. Kalau otak ini kekurangan oksigen, dampak yang paling ringan apa? Menguap. Menguap adalah dampak yang paling ringan diakibatkan ketika otak kita mengalami kekurangan oksigen. Pernah tidak Anda tidur 8 jam, 10 jam, begitu bangun masih ngantuk? Ya, sering. Biasanya di bulan Ramadan. Tidurnya panjang, begitu bangun masih menguap. Pernah tidak Anda tidur, ba'da isyane, begitu Anda pasang alarm jam 3, mau bangun berat banget ya Allah gitu. Pernah enggak? Nah, itu alarm bahwa otak kita mengalami kekurangan oksigen. Pernah tidak Anda tidur ba'da isya, begitu azan subuh Anda bangun, Anda sholat subuh, sebelum menghafal Al-Quran berwudu. Setelah wudu, Anda baca ta'awuz kemudian menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru 2 ayat 3 ayat udah ngantuk. Padahal Anda udah wudu, setannya udah lari. Di situ udah steril dari setan. Karena udah Anda baca ta'awuz kan? Kata setannya, awas lu salahin gua. Kenapa masih ngantuk? Karena otak kita kekurangan oksigen. Ya. Kalau otak kita sudah terpenuhi kebutuhan oksigen 20%, maka otak kita akan memberikan fokus yang baik. Ya, fresh, mudah menghafal, cepat mengingat dan seterusnya. Saya mau tanya, ya, yang menghafal Al-Quran otot atau otak? Ya, pekerjaan menghafal Al-Quran itu pekerjaan otak. Kegiatan menghafal Al-Quran kegiatan otak. Nah, sementara kebutuhan otak 2, air dan oksigen. Nah, tadi kita sudah bahas air, sekarang kita akan bahas oksigen. Teknik pernapasan ini Anda bisa lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal Al-Quran. Semakin sering semakin baik dan maksimal. Jadi teknik pernapasan ini Anda bisa lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal Al-Quran. Dan Anda juga bisa lakukan di luar waktu menghafal Al-Quran. Anda bisa lakukan itu ketika Anda bangun tidur. Anda bisa lakukan itu ketika tubuh Anda merasa lemah, ngantuk dan lain sebagainya. Bisa saja itu indikasi otak kita mengalami kekurangan oksigen. Oke, tapi kalau menghafal Al-Quran minimal Anda lakukan 3 kali. Caranya begini, caranya tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung, kemudian tahanlah di perut Anda selama 8 detik. Kemudian lepaslah perlahan-lahan melalui mulut Anda,
lakukanlah teknik pernapasan tersebut dengan rileks dan tenang. Jadi inti dari teknik pernapasan ini Anda lakukan dengan rileks dan tenang. Tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Saya kasih contoh, Anda bisa mengikuti cara saya. Oke, silakan tangannya seperti ini. Kemudian letakkan di atas perut Anda. Perutnya jangan ditekan ya, biasa aja. Ini sekedar menempel. Kemudian Anda tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Oke, kemudian tahan di perut Anda selama 8 detik, ucapkan subhanallah 8 kali dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepaskan lewat mulut Anda, perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Oke, ngitungnya jangan tergesa-gesa ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Santai saja. Kenapa saya minta Anda mengucapkan subhanallah teman-teman? Karena ini lebih bermanfaat. Kalau Anda ngitung 1, 2 nggak dapat pahala. Kalau Anda subhanallah itu dapat pahala. Oke. Yang kedua, ketika Anda melakukan teknik pernapasan ini, kan Anda harusnya tahan di perut ya, bukan di dada. Kenapa saya minta Anda letakkan tangan? Karena ketika Anda melakukan pernapasan perut, nanti karena udara atau oksigennya tertahan di perut, ini perut Anda akan keras atau dia akan mengembang sedikit sehingga tadi ini agak keluar. Yang tadinya rapat jadi seperti ini. Ini memastikan bahwa supaya udara atau oksigennya Anda tahan di perut Anda. Kemudian ketika Anda tahan, ya, ketika Anda menghitungnya, hitungnya dalam hati. Mulutnya jangan dibuka, suara nggak boleh keluar. Karena kalau Anda buka mulut, ya suaranya keluar, maka teknik pernapasannya batal. Contoh. Subhanallah. Batal. Ya, jadi Anda ngitungnya dalam hati saja. Mulutnya dikunci, suara nggak boleh keluar. Oke, sekarang yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Tahan di perut Anda selama 8 detik. Ucapkan alhamdulillah 8 kali dalam hati. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian lepaskan lewat mulut Anda. Perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung dengan rileks dan tenang. Tahan di perut Anda selama 8 detik dan ucapkan takbir 8 kali dalam hati. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Lepaskan lewat mulut Anda. Perlahan-lahan dengan rileks dan tenang. Oke, lebih enak ya? Oke, itu Anda lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal. Tapi semakin sering semakin bagus dan maksimal. Oke, sekarang teknik pernapasan di saat menghafal. Ini kan belum menghafal nih. Nah sekarang kita akan pelajari di saat menghafal. Adapun ketika Anda memulai untuk menghafal, Anda menarik nafas dalam melalui hidung dan keluarkan secara bersamaan dengan ayat yang Anda baca. Nafas dan ayat keluar secara bersamaan karena Anda tidak dapat membaca sementara nafas Anda tertahan. Jadi ketika Anda menghafal teman-teman, ya, teknik pernapasan di saat menghafal, Anda tarik napas yang panjang dan dalam. Kemudian langsung keluarkan berbarengan dengan ayat itu. Napasnya jangan ditahan 8 detik lagi, setengah mati. Jadi Anda tarik napas, kemudian langsung keluarkan. Contohnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Langsung keluarkan, jangan ditahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa? Oke, sekarang saya kasih contoh 2 surat. Oke. Yang pertama surah An-Naba, yang kedua surah An-Nisa. Kenapa 2 surat ini? Karena dalam Al-Quran ada 2 surat saja. Kalau enggak Makkiyah, Madaniyah. Oke, seperti itu. Oke. Nah, yang saya maksud Makkiyah itu teman-teman, contohnya An-Naba nih. Anda perhatikan, ayatnya banyak dan ayatnya dempet-dempet. Betul enggak? Nah, ini namanya surah Makkiyah, biasa tandanya seperti ini.
Di dalam Al-Quran banyak seperti ini. Atau yang kedua, ayatnya panjang-panjang dan satu halaman ayatnya hanya sedikit. Bisa ya? Saya sengaja pilih 2 surat ini sebagai contoh saja. Nah sekarang sebelum saya mulai menghafal, mulai praktekkan, kita sepakat dulu deh. Satu halaman itu ada berapa baris? 15 baris. Jadi apakah itu surah Makkiyah atau surah Madaniyah, semua jumlahnya sama 15 baris. Jadi tidak ada masalah kan? Oke, sekarang perhatikan cara saya menghafal. Saya akan praktekkan bagaimana teknik pernapasan ini di saat menghafal. Saya akan praktekkan yang betul dan yang salah. Saya akan praktekkan yang betul dan yang salah. Yang betul nanti saya kasih alasannya kenapa, yang salah juga saya kasih alasannya kenapa. Kemudian saya kasih tahu alasan ilmiahnya kenapa. Bisa ya? Oke, perhatikan. Saya mulai menghafal, melakukan teknik pernapasan. Jadi sebelum menghafal, Anda tarik napas dulu. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Melakukan teknik pernapasan ini atau sekali melakukan tarikan nafas, itu kalau bisa dapat 1 baris. Ini kan ada 3 ayat, Anda wasol aja, nyambung aja nggak masalah. Jadi ketika 1 tarikan nafas, sekali Anda lakukan bernafas, itu kalau bisa dapat 1 baris. Lebih sedikit itu lebih bagus, kurang juga boleh. Tapi yang saya rekomendasikan kalau bisa 1 baris. Kenapa? Yang pertama, kita membiasakan napas panjang, itu bagus. Kemudian napas kita akan teratur. Yang ketiga, kita tidak gampang capek. Tidak seperti ini, perhatikan. Meskipun ada yang seperti ini. Amma yatasa'aluna, amma yatasa'aluna, amma yatasa'aluna, amma yatasa'aluna, amma yatasa'alun. Tidak dipotong-potong seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kita tidak membiasakan napas panjang, napas kita tidak teratur dan gampang capek nanti. Bahkan bisa masuk sakta. Bisa dipahami? Jadi 1 tarikan nafas, itu kalau bisa dapat 1 baris, lebih sedikit itu lebih bagus, pas juga oke, kurang juga boleh. Tapi kalau bisa dapat 1 baris. Jangan dipotong-potong. Ya, jangan dipotong-potong seperti itu. Ya, karena kita tidak membiasakan napas kita teratur, kita akan mudah capek, nanti bisa masuknya sakta. Nah sekarang alasan ilmiahnya. Ya, orang-orang biasa atau orang pada umumnya itu kemampuan untuk menghafal 1 menit dia bisa menghafal kurang lebih 10 kata atau 10 kalimat. Oke? Orang-orang biasa atau orang-orang pada umumnya kalau diberi kemampuan untuk 1 menit dia bisa menghafal 10 kata atau 10 kalimat dalam 1 menit. Mau bukti? Oke, sekarang kita buktikan. Punten banget, mohon maaf, saya minta jamaah menoleh ke belakang. Menoleh aja. Lihat 10 benda yang Anda lihat. Nanti saya akan tanya. Oke, sudah, terima kasih. Enggak cukup 1 menit, oke? Itu hanya 20 detik kurang lebih. Syekh, punten, tadi lihat apa? 10, sebutkan. Oke, terus? Oke, terus yang ketiga? Pembatas sutroh. Keempat? Titik 5. Oke, banyak lagi. Oke, ada yang ibu-ibu. Ibu lihat apa? 10 sebutkan. Apa lagi? Oke, Masya Allah. Nah sekarang teman-teman, kenapa saya minta Anda 1 tarikan napas, dapat 1 baris, atau kalau bisa lebih, karena 1 baris itu kurang lebih isinya 10 kata atau 10 kalimat. Nah sekarang kalau Anda mampu menghafal 1 baris yang isinya kurang lebih 10 kata atau 10 kalimat itu dalam waktu 1 menit, Anda punya 15 baris. Jadi Anda butuh berapa menit? 15 menit. Nah sekarang kalau Anda hafal yang 1 baris itu kurang,
Anggaplah setengah menit. Jadi satu halaman 15 baris Anda butuh berapa menit? 7 menit setengah. Bisa kan? Nah, kalau Anda potong-potong, nanti lama. Yang pertama, misalnya satu ayat Anda potong, satu baris Anda potong jadi 3. Satu potong anggaplah 1 menit. 3 potong 3 menit. Jadi kali 15, wah sangat lama seperti itu. Bisa dipahami? Nah itu beberapa manfaatnya. Paham gak sampai sini? Oke. Nah sekarang ini kan surah Makkiyah. Sekarang saya kasih ke surah Madaniyah. Oke. Nah, Anda lihat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini hanya ada 6 ayat. Tadi kan ada 30 ayat tuh. Coba Anda lihat, satu ayatnya itu ada 2 baris lebih. 2 baris setengah, hampir 3 baris, oke? Nah sekarang, cara saya membacanya dengan teknik pernapasan. Perhatikan. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Lebih kan? Oke. Sebenarnya bisa nyambung tapi nyamannya seperti itu. Atau mau satu baris juga gak apa-apa. Jangan dipotong seperti ini. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم. Seperti itu. Bisa dipahami? Dan kembali lagi sesuai dengan kemampuan nafas. Tapi saya yakin kalau Anda membiasakannya, Anda bisa dapat 1 baris, bahkan bisa lebih dari 1 baris. Sampai sini paham? Oke, seperti itu. Nah sekarang kalau sudah paham untuk teknik pernapasan ini, kita akan masuk ke poin kelima dan kita akan buktikan teman-teman paham atau enggak, bisa praktek atau enggak. Oke, kita masuk ke poin kelima. Poin kelima dari metode ini adalah fokus. Oke, fokus ini poin kelima. Nah, fokus dalam menghafal Al-Quran dengan metode ini ada 3. Fokus yang pertama adalah cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Nah, ternyata cara Anda pegang Al-Quran, cara Anda melihat Al-Quran itu berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya Anda dalam menghafal Al-Quran. Oke, biasanya Anda kalau ngapal Al-Quran cara pegangnya bagaimana? Lagi ngapal Al-Quran ya, cara pegangnya gimana? Ya, biasanya gini kan? Oke, kadang-kadang kalau cangkel, pegel, Anda simpan di atas pangkuan. Atau kalau lagi sholat di kamar tuh, nggak ada rehal, pakai bantal kan? Oke, kalau ngajinya lama, udah capek, Al-Quran digeser, kepalanya ditaruh. Ketahuan ya. Atau di meja seperti ini, oke? Nah, ini cara memegang Al-Quran yang salah di saat menghafal. Kenapa Anda sulit menghafal Al-Quran? Cara pegang Al-Quran aja udah salah. Kenapa salah? Saya punya 2 alasan ilmiah. Pertama, ketika orang muhasabah diri, introspeksi diri, mawas diri, mengingat dosa, mengingat kesalahan, nangis, sedih, menyesal, itu ngelihatnya kemana? Secara psikologi, pasti ngelihatnya ke bawah kan? Astagfirullah, astagfirullah. Nyesel ini, sedih, meneteskan air mata. Jangan sampai Anda sudah semangat menghafal Al-Quran. Tiba-tiba, ya, tapi Anda salah cara pegang Al-Qurannya, letakkan seperti ini. Maka pada saat itu, semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran datang lagi. Datang lagi, muncul lagi, makin dalam. Sehingga Anda akan mengatakan, ya Allah, kok sulit banget ya menghafal Al-Quran. Kayaknya gak bisa ada 10 menit per halaman. Ya Allah, saya nyesel nulisnya tahun 2020. Kenapa enggak 2021 aja ya Allah. Kayaknya enggak bisa dah ngapal Al-Quran. Ini stand negatif, jadi yang keluar semua kata-kata negatif. Seperti itu, bawaannya negatif gitu. Nah yang kedua, cara memegang Al-Quran seperti ini, ketika orang menghafal Al-Quran, letakkan Al-Quran seperti ini, baik di atas pangkuan atau di atas meja seperti ini, otomatis kepalanya akan merunduk. Dan lehernya akan tertekuk. Dalam waktu lama, ya peredaran darahnya nggak lancar. Ketika udara atau oksigen minim masuk ke otak, apa yang terjadi? Ngantuk. Ya kenapa? Karena otak kita asupan oksigennya kurang. Peredaran darahnya nggak lancar. Sehingga itu yang bikin kita gampang ngantuk, ya nggak fokus, nggak konsentrasi. Coba nanti lihat kalau Anda sholat di komplek Anda, ada orang yang ba'da subuh ngaji, cara pegang Al-Quran letakkan di atas pangkuan, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, ngajinya nggak lama, nggak fokus. Yang kedua, ngajinya dalam mimpi.
Begitu bangun udah duha. Sekalian duha gitu. Seperti itu. Bisa ya dipahami? Oke. Nah sekarang cara memegang Al-Quran yang betul itu ada 3. Oke, yang pertama, letakkan mushaf Al-Quran Anda pas di hadapan wajah Anda seperti ini. Oke, letakkan sejajar. Mata Anda, bola mata Anda sejajar dengan ayat yang Anda ingin hafal. Sejajar teman-teman. Oke. Yang kedua, letakkan mushaf Al-Quran Anda bagian kanan agak atas. Geser ke kanan, angkat sedikit. Yang ketiga, letakkan mushaf Al-Quran Anda bagian kiri agak atas. Agak atas. Nah ini 3 cara memegang dan melihat mushaf Al-Quran yang betul di saat menghafal. Oke, saya punya 4 alasan ilmiah. Kenapa cara memegang Al-Quran yang betul seperti itu? Yang pertama nih teman-teman. Kenapa saya minta Anda memegang mushaf Al-Quran seperti ini? Ya, pastikan mata Anda sejajar dengan ayat yang Anda ingin hafal itu sejajar dengan bola mata Anda. Ya. Alasan yang pertama, ketika Anda menghafal Al-Quran, ya, ayatnya sejajar dengan bola mata Anda. Satu-satunya indera yang langsung terhubung ke otak adalah mata, teman-teman. Kalau Anda lihat yang indera-indera yang lain itu kan dia nyambungnya ke saraf dulu baru ke otak. Ini kalau Anda buka tengkorak kepala kita itu pasti matanya keluar. Karena dia langsung terhubung sama otak. Ya, ketika mushaf Al-Quran, ayat yang Anda ingin hafal itu sejajar dengan mata Anda sejajar dengan ayat, mau nggak mau, suka nggak suka, otak Anda akan diprogram untuk menghafal ayat itu. Oke, yang kedua, cara memegang Al-Quran Anda geser bagian kanan agak atas atau bagian kiri agak atas, itu ada hubungannya dengan memori ingatan atau cara-cara kita mengingat sesuatu. Coba kalau Anda diminta untuk mengingat sesuatu, bagaimana cara Anda melihat? Bagaimana bola mata Anda? Coba ingat sesuatu. Bagaimana? Oke, seperti ini ya. Tiba-tiba ada lampu. Atau seperti ini. Atau ke depan begini. Tidak pernah seperti ini. Ya, jarang seperti itu. Atau tidak pernah seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan memori ingatan atau cara-cara kita mengingat sesuatu. Sehingga ketika Anda menghafal Al-Quran, Anda perbantukan memori ingatan Anda sehingga mengingat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih lama menempelnya. Seperti itu. Bisa ya dipahami? Oke, alasan ketiga, cara memegang Al-Quran seperti itu. Cara tersebut adalah cara power pose. Tahu power pose nggak teman-teman? Coba Anda perhatikan kalau Anda ada orang yang melakukan selebrasi, merayakan kemenangan atau keberhasilan. Posisi tangannya bagaimana? Kayak diangkat. Seperti ini. Ini disebut dengan power pose. Dia melakukan power pose. Ketika orang itu melakukan power pose, dia lagi bahagia atau sedih? Bahagia. Lagi bahagia. Hormon endorfin dan serotoninnya meningkat. Dia semakin optimis, semakin semangat. Dan lain sebagainya. Yang keempat, cara memegang Al-Quran seperti itu, memperlancar peredaran darah. Karena otak kita, kepala kita tidak lagi merunduk, leher kita tidak lagi tertutup, sehingga peredaran darahnya lancar, sehingga udara atau oksigen maksimal masuk ke otak. Itu yang membuat kita lebih fokus dan lebih konsentrasi. Bisa dipahami? Oke. Nih, ini yang pertama. Sekarang kita masuk ke fokus yang kedua. Fokus yang kedua dalam menghafal Al-Quran adalah menghadirkan pikiran. Live the moment. Oke. Pernah tidak ibu bapak jamaah sekalian lupa dalam sholat? Lupa rokaat? Sering ya? Kenapa itu terjadi? Tidak live the moment. Ya, tidak menghadirkan pikiran. Semua terjadi autopilot. Untung karena Anda makmum ya. Kalau Anda jadi imam pasti bilang subhanallah. Karena lupa gitu ya. Ya, seperti itu. Pernah tidak? Bisa tidak Anda menghafal Al-Quran ini ketika menghafal Al-Quran. Lagi menghafal Al-Quran. Yang diingat nasi padang. Jemuran. Anak-anak. Bisnis. Hutang. Semua diingat. Anda duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Bisa menghafal atau tidak? Tidak. Jangankan 1 halaman, 1 ayat aja nggak hafal. Kenapa? Karena Anda tidak live the moment. Nah ini biasa ibu-ibu ngeluh nih, kok saya sulit ya ngapal Al-Quran. Karena ketika ngapal Al-Quran, semua pikirannya ada. Kecuali ayatnya yang nggak dipikir. Ya, makanya seperti itu. Coba Anda fokuskan 10 menit saja ketika Anda menghafal, Anda live the moment. Tinggalkan semua masalah Anda, pikirannya, fokuslah. Insya Allah ada yang didapat. Daripada Anda duduk berjam-jam tapi tidak live the moment, Anda tidak menghafal apa-apa.
Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga dari fokus ini adalah menghadirkan perasaan. Menghadirkan perasaan, menghadirkan hati. Ya, kita sering mendengarkan ungkapan kalau sesuatu itu dilakukan setengah hati, hasilnya maksimal atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena dilakukan setengah hati. Lakukanlah sepenuh hati, hadirkan perasaan Anda, lakukan dengan khusyuk. Maka Anda akan menghafalnya dengan sangat cepat. Oke, untuk menghadirkan perasaan ini ada beberapa yang Anda harus lakukan. Yang pertama, memperbarui wudhu kembali. Tajdidul wudhu. Barui lagi wudhunya. Yang kedua, pakai pakaian yang bersih dan sopan. Ya, jangan pakai daster atau baju tidur atau baju sepak bola dan lain sebagainya. Yang ketiga, pakai wangi-wangian. Ya, pakai wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu teman-teman, salah satu hikmahnya itu menguatkan ingatan. Ketika kita cium, perasaan 3 tahun yang lalu saya pernah main ke rumah teman. Saya dikasih parfum ini, waktu itu maghrib. Oh, masih Anda ingat. Seperti itu. Ya, kalau Anda tidak mampu membeli wangi-wangian, pakai kiss spray aja. Beli 1 saset, Anda masukin ke botolnya, disemprot-semprotin, wangi kan? Seperti itu. Ya. Kira-kira kalau ya pakaiannya bau, ya, bisa menghadirkan perasaan atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Siapa bilang? Perasaannya lain-lain. Oke, ini 3 fokus. Yang pertama cara memegang dan mushaf Al-Quran. Yang kedua menghadirkan pikiran. Yang ketiga menghadirkan perasaan. Nah sekarang kita praktek. Oke, silahkan buka mushaf Al-Qurannya teman-teman. Oke. Bisa praktek ya. Oke, silakan buka. Sekarang kita akan menghafal 1 halaman semua. Kalau Anda bingung, boleh cilukbah. Saya nggak tahu mau ngapal yang mana, udah cilukbah. Tapi jangan cilukbah surah Al-Fatihah. Anda sudah hafal. Oke, kalau Anda sudah hafal 30 juz, cari teman-teman yang sudah lama nggak dibaca atau sudah lupa misalkan. Oke, seperti itu. Tetap 15 baris. Anda mau pilih yang mana sama kok. Seperti itu ya kan? Jadi tidak ada pilihan. Oke, silakan. Sekarang kita akan menghafal, targetnya minimal 1 halaman. Ya, kalau lebih itu lebih bagus. Oke. Sudah semua? Oke, sekarang kita simulasi singkat dulu ya. Sebelum nanti saya demonstrasikan. Yang pertama, cara memegang Al-Quran yang betul bagaimana? Oke, fokus yang pertama itu cara memegang Al-Quran yang betul. Fokus yang kedua, live the moment, hadirkan pikiran Anda. Fokus yang ketiga, hadirkan perasaan Anda. Nah, itu simulasi singkatnya. Sekarang Al-Qurannya diturunkan. Nah, lihat ke depan saya akan demonstrasikan teman-teman. Bagaimana saya akan menghafal, menyambung ayat, bagaimana berhenti, bagaimana melakukan tarikan napas, dan bagaimana cara membacanya. Oke, anggap saya sudah melakukan teknik pernapasan minimal 3 kali. Dan di saat menghafal teman-teman, ya itu sebaiknya tidak dengan suara terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bagusnya sedang, tidak dengan suara terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, sedang saja. Oke, perhatikan. Yang pertama saya sudah tahu cara pemegang Al-Quran yang betul. Yang kedua, saya sudah live the moment, saya hadirkan pikiran saya. Yang ketiga, saya sudah menghadirkan perasaan saya. Oke, saya menghafal dengan tarikan napas. Oke, perhatikan. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Perhatikan, ada orang yang Allah berikan sekali baca langsung hafal, betul nggak? Ada, tapi tidak banyak. Ada orang 2 kali baca baru hafal. Ada orang 3 kali baca baru hafal. Ada orang 4 kali atau 5 kali baca baru hafal. Saya yakin teman-teman kalau fokus Anda bagus, fokus Anda maksimal, 3 atau 4 kali baca Anda sudah hafal. Perhatikan. Saya baca 3 kali misalnya, saya sudah hafal, ayatnya terbayang. Begitu ayatnya terbayang, apa yang saya lakukan? Langsung turunkan Al-Qurannya, tutup mushaf Al-Qurannya, tutup mata Anda, baca ayat itu, ulangi ayat itu 2 kali lipat dengan hafalan Anda.
Tadi saya baca 3 kali dengan cara melihat, baru ayatnya terbayang. Berarti sekarang saya baca dan ulangi ayat itu minimal 2 kali lipat dengan hafalan saya. Jadi berapa kali? Minimal 6 kali saya baca dengan hafalan saya. Oke, saya baca, saya ulangi ayat itu 2 kali lipat, yaitu 6 kali dengan hafalan saya dengan cara membayangkan atau mengimajinasikan teks ayat. Perhatikan, saya baca 3 kali, kemudian saya baca 2 kali lipat dengan hafalan saya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Oke, ayat pertama saya sudah hafal. Saya lanjut ayat kedua, perhatikan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Saya baca berapa kali? 2 kali. Ayatnya terbayang, saya menghafal dengan baik, saya turunkan mushaf Al-Quran, saya tutup mata saya baca ayat itu, saya ulangi ayat itu 2 kali lipat dengan hafalan saya. Jadi minimal berapa kali? Minimal 4 kali. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Oke, saya hafal. Setelah itu saya lanjutkan ayat berikutnya. وهو العزيز الغفور. Oke, sekali saya baca ayatnya terbayang, saya menghafal dengan baik, saya turunkan mushaf Al-Quran, saya tutup mata saya baca ayat itu, saya ulangi ayat itu 2 kali lipat. Jadi berapa kali? Minimal 2 kali. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Oke, saya sudah hafal ayat ini. Apa yang saya lakukan? Lancarkan dulu. Kan tadi ada yang terpotong. Saya lancarkan dulu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Oke, saya hafal ayat 1 dan 2. Setelah itu apa yang saya lakukan? Lanjut ayat ketiga. Jangan digabung ayat 1 dan 2. Oke, ayat ketiga dengan cara seperti itu. Setelah selesai ayat ketiga, apa yang saya lakukan? Lanjut ayat keempat. Jangan digabung 1, 2, dan 3. Kan biasanya problem di kita itu dapat 1 ayat, sambung. 1 ayat, 1, 2, 3. Seperti itu kan? Nah sekarang cara menghafalnya, hafalkan ayat per ayat sampai target 1 halamannya selesai. Oke. Jadi cara ngapalnya, hafalkan ayat per ayat sampai targetnya selesai 1 halaman. Tapi ingat, ya, Anda tidak boleh pindah ayat, tidak boleh ngelangkah ke ayat kedua atau ayat berikutnya sebelum ayat itu lancar 100%. Kalau lancarnya baru 50%, stay, tinggal di situ, lancarkan dulu. Kalau ayatnya baru lancar 80%, tinggal di situ, jangan pindah. Nanti kalau sudah 100% baru Anda boleh pindah ayat atau melangkah ke ayat berikutnya. Bisa dipahami? Oke. Kalau Anda baca 4 kali ayatnya, baru terbayang, baru Anda hafal, Anda turunkan mushaf Al-Qurannya, Anda tutup mata Anda baca ayat itu, ulangi ayat itu minimal berapa kali? 8 kali. Kalau Anda baca 5 kali, baru terbayang, Anda turunkan mushaf Al-Quran Anda tutup, Anda baca ayat itu, Anda ulangi ayat itu 2 kali lipat. Jadi berapa kali? Minimal 10 kali. Jadi 2 kali lipat, Anda lebih banyak membaca dengan hafalan. Kenapa teman-teman? Ya, karena sesungguhnya yang membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah otak atau pikiran kita, bukanlah mata atau penglihatan kita. Ya, Anda lototi seperti ini, Anda baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali Anda baca. Kenapa Anda nggak hafal? Ya, karena ketika Anda menghafal, Anda tidak live the moment.
Ya, yang menghafal itu adalah otak atau pikiran, bukanlah mata atau penglihatan. Makanya saya minta Anda membaca minimal 2 kali lipat lebih banyak dengan hafalan daripada ketimbang melihat. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan praktek. Silahkan. Sebelum praktek, lakukan relaksasi teknik pernapasan minimal 3 kali. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang fokus yang pertama, cara memegang Al-Quran yang betul. Fokus yang kedua, live the moment, hadirkan pikiran Anda. Fokus yang ketiga, hadirkan perasaan Anda. Oke, jangan lupa melakukan teknik pernapasan di saat menghafal. Anda tarik napas, kemudian Anda langsung lepaskan. Anda cukup baca 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, begitu hafal. Lebih 2 kali lipat Anda baca dengan hafalan Anda. Hafalkan ayat per ayat sampai targetnya selesai. Ya, jangan digabungkan di awal, nanti digabungkan kalau sudah selesai 1 halaman. Tapi ingat jangan pindah ayat sebelum Anda menghafal ayat itu 100% baru boleh Anda pindah ayat. Silakan dimulai. Alhamdulillah. Untuk prakteknya kita cukupkan sampai di sini. Oke. Sebentar lagi kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan atau menghubungkan. Oke, sebelum itu bisa lihat gambar ini enggak? Ini gambar apa? Lensa atau kamera lah ya. Canggih enggak? Canggih. Oke, ada tidak yang lebih canggih dari ini? Ada, mata ya. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Mata itu ciptaan Allah, ada tidak yang lebih canggih dari ciptaan Allah? Oke, di dalam Islam itu ada namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Salah satu hikmah kita diminta untuk menundukkan pandangan karena mata kita itu dahsyat sekali cara kerjanya. Mata kita itu mampu memotret dan mampu menyimpan gambar ya seumur hidup. Kalau sudah dipotret, diambil gambarnya oleh mata dengan fokus, maka gambar tersebut bisa terbayang seumur hidup. Yang jadi masalah kalau kita tidak menundukkan pandangan, konten-konten gambar negatif itu yang direkam, itu yang disimpan, akhirnya begitu kita sholat, kita tidak khusyuk atau melakukan ibadah karena hal-hal negatif yang terbayang. Pernah tidak Anda lihat orang sedang ngapal Al-Quran, dia melakukan gerakan seperti ini. Ini lagi ngapal Quran nih, dia melakukan gerakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau gerakannya diubah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pernah lihat? Atau kita mungkin ya, karena terlalu asyik. Dalam proses menghafal Al-Quran, dalam proses jangan melakukan gerakan seperti itu.
Anda boleh melakukan gerakan bergerak seperti itu kalau sudah dihafal ayatnya, bukan dalam proses. Jadi kalau dalam menghafal, Anda tenang saja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah hafal, melakukan gerakan nggak apa-apa. Tapi jangan melakukan itu di saat proses menghafal. Karena ini akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Oke, dia akan mengganggu zoom dan kecilnya proses ini kemudian seperti itu. Ya, jadi Anda boleh melakukan itu kalau Anda sudah hafal ayatnya, bukan dalam proses menghafal. Oke. Oke, ini gambar apa ini? Oke, ada dua orang. Ada dua orang, satu model, satu fotografer. Model ini ketika mau dipoto dia melakukan gerakan. Apa yang terjadi ketika dipotret? Blur, berbayang nggak jelas. Nah sekarang modelnya tenang, fotografernya gerak-gerakin kamera. Bagaimana hasil fotonya? Sama, blur, berbayang nggak jelas. Nah sekarang begini, ayat yang Anda ingin hafal, kalimat yang Anda ingin hafal itu adalah model. Kameranya mana? Mata. Mata kita lebih canggih cara kerjanya daripada kamera. Ketika Anda membaca sekali, dua kali, tiga kali ayatnya, pada saat itu terjadi yang namanya proses scanner. Apa? Scan. Scan adalah proses pemindahan gambar, pengambilan gambar yang dilakukan oleh mata. Pertanyaannya, yang menghafal Al-Quran itu mata atau otak kita? Yang menghafal Al-Quran penglihatan atau pikiran kita? Ya, yang menghafal Al-Quran adalah otak atau pikiran kita, bukan mata atau penglihatan kita. Oleh sebab itu ketika Anda membaca sekali, dua kali, tiga kali, begitu Anda merasa menghafalnya dengan baik, terbayang dengan baik, Anda langsung turunkan mushaf Al-Qurannya, tutup mata Anda. Kenapa saya minta Anda tutup mata? Karena tugas mata sudah selesai. Sekarang gunakan otak Anda, gunakan pikiran Anda untuk membaca, mengulangi ayat itu minimal 2 kali lipat dengan hafalan Anda dengan cara membayangkan atau mengimajinasikan. Bisa dipahami? Oke. Catatan penting, bacalah dan ulangilah dalam alam hayalan dan imajinasi Anda. Karena sesungguhnya yang membaca itu adalah otak atau pikiran kita, bukanlah mata atau penglihatan kita. Pernah lihat orang buta ngapal Quran? Pernah lihat orang tunanetra menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran? Banyak. Seandainya menghafal Al-Quran, mata atau penglihatan itu, maka orang buta, orang tunanetra tidak akan menjadi hafiz atau hafizah Al-Quran. Karena dia tidak bisa melihat. Ya seperti itu. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukanlah mata itu yang buta, bukanlah penglihatan itu yang buta, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Ketika hatinya buta, Allah butakan pikirannya sehingga dia tidak menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pastikan fokus Anda sudah benar. Oke. Nah, tadi kita sudah praktek ya. Oke, kita sudah praktek. Nah, sekarang kita akan belajar sebelum kita akan rehat cara menyatukan atau menghubungkan ayat-ayat Al-Quran yang Anda sudah hafalkan. Kita hafalkan sesuai dengan metode dan cara. Begitu dapat satu halaman atau targetnya tercapai, ayat sebelumnya jadi nggak lancar. Betul nggak? Padahal tadi udah lancar. Tapi begitu pindah ayat, jadi nggak lancar. Nah sekarang kita akan belajar itu. Kita akan belajar bagaimana cara menyatukan atau menghubungkan ayat-ayat Al-Quran yang Anda sudah hafalkan. Oke. Cara ini hanya ada 2 cara, karena di dalam Al-Quran hanya ada 2 surat. Kalau nggak Makkiyah ya Madaniyah. Kalau tidak Madaniyah ya Makkiyah. Tidak ada surat yang ketiga. Sundawiyah misalkan. Ya nggak ada gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Bagaimana cara menyatukan dan menghubungkan surah Makkiyah dulu. Oke. Apabila dalam satu halaman terdapat banyak ayat atau surat Makkiyah, maka menghubungkan atau menggabungkan ini Anda bisa lakukan 5 ayat sampai akhir halaman. Manfaatnya Anda akan mudah mengetahui nomor ayat dalam halaman tersebut. Kalau yang Anda hafal itu surah Makkiyah, setelah capai target, maka cara menggabungkan atau menghubungkannya Anda lakukan 5 ayat. Contohnya seperti ini, biar lebih mudah. Oke, ini ada 3 surat. Yang pertama surah An-Naba. Surah An-Naba adalah Makkiyah, jumlah ayatnya ada 40. Tapi satu halaman pertamanya hanya 30 ayat. Ini 30 ayat banyak atau sedikit? Ini banyak, karena dia dempet-dempet dan deket-deket. Oke, Anda perhatikan surah yang kedua, surah Abasa. Ada 42 ayat, jumlahnya ada 1 halaman, lebih banyak lagi. Contoh yang ketiga surah At-Takwir ada 29 ayat. Nah ini contoh-contoh surah Makkiyah. Nanti Anda kalau ke juz 29 hampir semua,
Nanti Anda kalau ke juz 27 seperti itu. Anda akan menjumpai seperti ini. Nah kalau Anda hafalkan surah Makkiyah semacam ini yang dalam satu halamannya ayatnya banyak, maka cara menggabungkan atau menghubungkannya setelah capai target Anda lakukan 5 ayat, 5 ayat. Saya kasih contoh. Misalnya Anda menghafal surah An-Naba. Satu halamannya ada 30 ayat. Anda hafalkan seperti yang saya sampaikan tadi caranya. Begitu sampai ayat 30 kan Anda lupa ayat sebelum-sebelumnya. Padahal tadi udah lancar. Nah sekarang kita coba menghubungkan 5 ayat, 5 ayat. 5 ayat pertama Anda baca. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Oke, setelah lancar 5 ayat ini, Anda gabungkan, Anda lancarkan lagi 5 ayat berikutnya. Dari ayat 6 sampai ayat 10 Anda lancarkan. Setelah lancar ayat 6 sampai 10, sekarang Anda gabungkan, Anda hubungkan dengan hafalan Anda dari ayat 1 sampai 10. Yang lancar berapa ayat? Jadi 10. Oke, setelah lancar 10 ayat, lancarkan lagi 5 ayat berikutnya dari ayat 11 sampai 15. Setelah lancar ayat 11 sampai 15, Anda gabung dari ayat 1 sampai 15. Kemudian 5 ayat berikutnya dari ayat 16 sampai 20 Anda lancarkan. Setelah lancar, Anda gabungkan dengan hafalan Anda dari ayat 1 sampai 20. Yang lancar berapa ayat? 20 ayat. Oke, lancarkan lagi 5 ayat berikutnya dari ayat 21 sampai 25. Setelah lancar 21 sampai 25 Anda gabung dari ayat 1 sampai 25 dengan hafalan Anda. 5 ayat terakhir dari ayat 26 sampai 30. Setelah lancar 26 30 Anda gabung dari ayat 1 sampai 30. Manfaat yang pertama dengan cara seperti ini memudahkan kita. Ya, memudahkan kita. Coba kalau Anda tidak punya teknik seperti ini, di dalam otak akan trouble, akan macet seperti itu. Terlalu banyak. Yang kedua, dengan cara seperti ini kita akan mudah mengetahui jumlah ayat dalam halaman tersebut meskipun kita tidak hitung. Pada akhirnya akan ketahuan. Kalau berakhir dengan 3, mungkin jumlahnya 18, 23, atau 28, atau 33. Dia akan ketahuan. Yang ketiga, dengan cara seperti ini, kita akan mudah mengetahui nomor ayat. Bagaimana caranya? Caranya begini. Ayat kelima surah An-Naba apa? Tsumma kalla saya'lamun. Ayat ke-10, wa ja'alna al-laila libasa. Ayat ke-15, linukhrija bihi habban wa nabata. Ayat ke-20, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat ke-25, illa hamima wa ghassaqa. Ayat ke-30, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kenapa tahu? Karena saya berhenti pada kelipatan-kelipatan tadi. Saya berhenti kelipatan 5, saya berhenti kelipatan 10, saya berhenti kelipatan 15, saya berhenti kelipatan 20, 25, dan 30. Ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu ayat ke-30-annya apa. Seperti itu. Ini memudahkan kita. Coba nanti di dalam surah Ar-Rahman. Ada satu ayat diulang 31 kali. Biasanya kita liar kan? Kita bingung biasanya, pusing. Ini setelah fabi'ayyi ala ayat apa sih berikutnya? Karena terlalu banyak fabi'ayyi ala. Tapi coba Anda lakukan seperti itu, wah itu insya Allah. Itu akan sangat memudahkan kita. Dan ini sudah dapat testimoni dari banyak peserta. Ini kalau surah Makkiyah. Sekarang kalau surah Madaniyah seperti apa? Oke. Apabila dalam satu halaman terdapat hanya beberapa ayat saja atau surah Madaniyah, maka menghubungkan atau menggabungkan ini Anda bisa lakukan ayat per ayat, atau 2 ayat, atau 3 ayat, tergantung jumlah ayat dalam halaman tersebut. Oke, kalau Anda menghafal surah Madaniyah, maka cara menggabungkan atau menghubungkannya tergantung jumlah ayat dalam halaman tersebut. Bisa 3 ayat, bisa 2 ayat, bisa 1 ayat, 1 ayat. Saya kasih contoh. Oke, di depan ini ada 3 contoh surat. Surat yang pertama itu surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu ada 200 ayat. Halaman pertamanya hanya ada 9 ayat. Berikutnya, surah An-Nisa itu ada 176 ayat. Satu halaman pertama hanya ada 6 ayat. Surah yang ketiga, surah Al-Maidah ada 120 ayat. Halaman keduanya hanya ada 3 ayat. Oke, bahkan ada yang satu halaman 1 ayat. Ada enggak? Ada. Ayat tentang apa? Ayatul dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. 1 halaman 1 ayat. Nah ini karakter surah Madaniyah. Ya, jumlah ayatnya dalam halaman tersebut enggak banyak dan dia panjang-panjang. Sekarang bagaimana cara menggabungkan atau menghubungkannya tergantung jumlah ayat. Misalnya jumlahnya ada 9. Cara menghubungkannya Anda lakukan 3 ayat, 3 ayat, dan 3 ayat. 3 ayat pertama Anda lancarkan, 3 ayat berikutnya Anda lancarkan, gabung ayat 1 sampai 6, 3 ayat berikutnya Anda lancarkan, gabung 1 sampai 9. Bisa dipahami? Kalau jumlahnya 6, bagi 2 aja, 3 dan 3. 3 ayat pertama Anda lancarkan, 3 ayat berikutnya gabung 1 sampai 6. Kalau jumlahnya 3, ayat per ayat aja. Ayat pertama lancarkan, ayat kedua lancarkan, gabung ayat 1 dan 2. Ayat ketiga lancarkan, gabung 1, 2, dan 3. Kalau satu halaman, kan hanya ada 1 ayat. Berdasarkan baris.
5 baris, 5 baris, dan 5 baris. 5 baris pertama Anda lancarkan, 5 baris berikutnya Anda lancarkan baris 1 sampai 10, lancarkan 5 baris berikutnya, kemudian lancarkan dari baris 1 sampai baris 15. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita punya waktu sekitar 5 menit untuk praktek, baru itu kita akan break. Sekarang 5 menit saja. Oke, boleh diangkat mushaf Al-Qur'annya untuk melakukan penggabungan atau penghubungan. Oke, silahkan kalau Anda menghafal surah Makkiyah lakukan 5 ayat 5 ayat. Kalau Anda menghafal Madaniyah tergantung jumlah ayatnya. Boleh 3 ayat 3 ayat, boleh 2 ayat 2 ayat, seperti itu. Bisa ya? Oke, sekarang silahkan angkat mushaf Al-Qur'annya. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Silahkan dimulai.